Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amada arbaban nuha wa sama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menitipkan karunia-Nya, rezekinya. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ini menjadi asbab kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersalam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Rokan Barkoto, Dini Mama, para alim, para ulama, hadirin wal hadirah, seluruh yang hadir, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Judul kita kali ini, datang tanpa beban, pulang dengan tanggung jawab. Datang tanpa beban, pulang dengan tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, al-insanu yati fid dunya bila syai'. Manusia itu datang ke muka bumi ini bila syai', tidak membawa sesuatu pun. Di antara kita yang hadir semua, begitu lahir tidak bawa apa-apa. Ibu-ibu ada yang lahir bawa dompet? Ada? Ada? Mau kena jilbab? Kalau sekarang kan jilbabnya banyak. Jilbab hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, jilbab ngerumpi, jilbab aerobik, jilbab ke pasar, jilbab pesta, ya Bu? Dulu tidak ada. Kita bapak-bapak pun begitu. Ada yang bawa kopiah pas lahir? Tak ada. Bila syai', tak ada bawa apa-apa. Makanya datang tanpa beban, pulang dengan tanggung jawab. Jadi intinya apa? Introspeksi diri kita. Muharram, hijrah kita. Begitu kita Allah jadikan, terlahir kita ke muka bumi ini, summa yas'a wara'ahu kulli syai'. Kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk merubah nasib. Maka belajar kita, bekerja kita, berusaha kita. Ada yang buat kebun, ada yang buat sawah, ada yang kerja kantor, segala macam. Untuk apa? Merubah tatanan kehidupan kita, merubah ekonomi kita. Sibuk dengan kehidupan, sampai-sampai kadang habis umur, habis usia, tidak sempat datang kepada Allah. Padahal seharusnya kita lebih mawas diri. Setiap kali hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, semakin tua kita dalam kehidupan. Ada yang makin muda di sini, semakin hari semakin muda. Bu, berkaca 30 tahun yang lalu, mana cantian dulu daripada sekarang? Bu, 30-40 tahun yang lalu, asal lewat kita, ya Bu, mereng kepala orang semua. Sekarang buatlah gaya, nak model apa gaya wak? Nak ibu pakai serwali, pakai baju jukensi, pakai cumato, botungke. Mejeng lah topi jalan tuh. Apa kira-kira kita diterge orang? Asal tak menepuk konyeng lah, alhamdulillah. Astagfirullah. Labu bahu maksianu.
Ya Bu. Makanya dalam hidup ini ada 3 macam tua. Yang pertama tua-tua keladi. Tahulah tuh tua-tua keladi. Yang kedua tua-tua jelatang. Tentu apa Ibu? Jelatang. Yang ketiga tua-tua karambi. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Ada banyak. Makin tua makin tak mau sholat, makin tua makin tak mau ngaji, makin tua makin tak ada silaturahminya. Seolah-olah dia hidup selamanya. Ada. Kenapa? Semakin Allah tambah umurnya, semakin Allah cabut keberkahan umurnya. Semakin Allah tambah usahanya, semakin Allah ambil berkahnya. Yarfa'ullahu barakatin min kasbihim. Apapun yang dia buat usahanya, hilang berkahnya. Ya, hati-hati nih kalau kena kita nih Bapak Ibu. Ibarat makan sudah 3 piring tak kenyang-kenyang, diperiksakan rupanya cacingan. Ada Pak. Makin habis umur, makin tak dekat dengan Allah. Nih biasanya nanti tanda-tandanya di waktu tua Allah jadikan dia pikun, lupa kepada dirinya. Yang paling sedih di waktu tua lupa kepada Allah. Kalau orang yang ingin kenal Allah mengenali dirinya, kan man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Buat dia lupa kepada dirinya, tentu dia lupa kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allah, di sana azan, di sana azan, di sana azan. Sedikit pun tak pernah tertarik hatinya untuk datang meletakkan dahinya di atas sajadah. Apa yang membuat kita malas ibadah? Apa kira-kira waktu ruku itu sangat sakit? Apa sangat berat waktu sujud? Mana yang berat di sholat itu Pak? Apakah berdirinya? Apakah takbirnya? Apakah rukunya? Apakah sujudnya? Mana yang berat? Yang berat itu hatinya. Itu yang berat. Kalau ruku, seberapalah beratnya ruku? Ada kita dulu yang pernah nanam padi, nanam jagung. Berapa lama kita membungkukkan badan, menjatuhkan bibit-bibit itu. Tetapi karena hati memang tidak mau tunduk kepada Allah, makanya apa yang Allah perintahkan itu menjadi salah satu masalah besar dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu kurang yakin kita kepada Allah. Ini cerita sedikit, ini masalah keyakinan. Ibu tahu Siti Hajar? Tahu Siti Hajar? Tahu ya? Umar ke jembatan deh. Siti Hajar Bu nikah dengan Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Ismail bayi merah. Disuruh dibawa ke tempat yang tidak ada manusia lahir di situ, tak ada manusia tinggal di situ, tak ada pohon di situ, tak ada air di situ. Dibawa ke situ Pak. Begitu sampai di tempat itu, Siti Hajar melihat Ibrahim. Ibrahim tak berani memandang. Ibrahim membalikkan badan. Begitu Ibrahim akan pergi, Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, aina tazhab?" Ibrahim, kau mau kemana? Ibrahim tak melihat, tak sanggup dia menjawab. Ditinggalkan di tempat yang tandus, tak ada tetangga, tak ada kalau ibu mau ndak diantarkan ke kalau es diletakkan di atas din? Enggak, pakai wifi, diagi HP, tapi surang, enggak. Aina tazhab? Ibrahim tak melihat. Setelah itu apa kata Siti Hajar? Atatrokuna alladhi wadi laisa lisan wala syai'. Ibrahim, sanggup kau meninggalkan kami di sini? Tak ada orang di sini, tak ada tetangga di sini, tak ada sumber kehidupan, air pun tak ada. Tega kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tak melihat.
Lalu Siti Hajar berkata lagi, amaraka bihadzallah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim melihat. Iyo, Ibrahimnya orang apa Pak? Orang Tanah Datar, Banjardatar. Iyo, apa kekuatan yang diberikan oleh seorang Siti Hajar yang harus jadi pedoman buat kita? Wahai suamiku, idzan la yudayyi'una Allah. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kalau memang ini perintah Allah, idzan laksanakan, la yudayyi'una Allah. Tak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Bayangkan, tempat yang dulunya tak ada kehidupan, tak ada air, sekarang semua orang rindu pengen ke sana. Pak Camat baru pulang dari situ, mudah-mudahan lah ya jam berapa Pak Camat. Nah itu dulu tak ada yang mau tinggal di situ Pak. Sekarang jutaan manusia kepengen datang ke, miliaran manusia bahkan kepengen ke sana. Makkatul Mukarramah, berkah sebuah keyakinan. Awak yakin apa kepada Allah? Sedikit-sedikit puyak kepada Allah, sedikit-dikit berang kepada Allah, sedikit-dikit marah sama Allah. Allah itu bukan sahabat kita, Allah itu bukan anak buah kita, Allah itu tidak boleh kita intervensi. Ikut betul ya kadang kepada tepapo, dikit-dikit entahlah. Kita kewajiban kepada Allah kurang kita tunaikan, tapi hak kita kepada Allah selalu kita tuntut. Sudah Allah berikan kita sekarang, lihat napas Allah berikan, rizki Allah berikan, umur Allah berikan. Tetapi kan sudah Allah beri peringatan, semua yang kuberikan itu pada akhirnya akan aku ambil. Kalian akan kembali kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jadi pegangan kita Pak. Seberapa kuat kita berusaha datang ke muka bumi tanpa bekal apa-apa, gigi pun tak punya, mulia kita di hadapan Allah hanya sekedar kemuliaan semu. Nih ibu-ibu saya tanya nih, kita mandi keramas, ini bapak-bapak ibu-ibu pakai keramas sampun tahap apa, yang clear lah, yang rejoice to in one, oh yang zinc, yang emeron, apalagi sunsilk ya. Apakah kita bersih? Bersih secara zahir, tapi coba bayangkan seketika kita makan bakso, jatuh rambut orang ke piring kita, kira-kira masih sanggup nak makan baksonya? Tadi pakai zinc loh, pakai clear loh, pakai Rexona loh. Kan, tapi kebersihan itu hanya zahirnya Pak. Bayangkan hanya sehelai rambut jatuh ke mangkuk bakso, tak sanggup lagi. Bagaimana kalau gigi yang jatuh ke situ? Nah, mana letak mulia kita? Sekarang bangga kita datang di tengah-tengah orang mengayunkan tangan seolah-olah kita yang paling tinggi, paling hebat. Dulu kau dipandang ketika ruh dan jasadmu masih ada. Bayangkan seketika ruh dan jasad berpisah Pak. Ada mulia kita lagi? Tak ada. Hilang mulia kita. Maka perjuangan kita menata kehidupan ini sebatas carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud cari ridho apa? Jadilah hamba Allah sesuai dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan jin dan manusia itu untuk menghambakan diri. Kalau hamba jangan jadi tuan. Kalau hamba jangan jadi bos. Bos kita Allah, jangan atur Allah. Karena ketika kita menantang Allah, sudah banyak contohnya Pak. Fir'aun keok, Namrud keok, siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, keok semua.
Maka Allah berikan kita pertimbangan, Pak. Apa pertimbangannya? Yang pertama akal, kedua hati. Nih, Bapak Ibu, iblis kerjanya apa? Menggoda manusia. Iblis yang menggoda siapa? Ada kalau iblis menggoda manusia, ada manusia yang goda iblis. Ada? Tidak sanggup kita. Jangankan menggoda iblis, Ustaz. Nengok gantung-gantung mambai-ambai labang cilongang. Ya kan? Boro-boro mau menggoda. Membayangkan bontu orang tua lakonnya ngawak. Siapa yang menggoda iblis? Nafsunya. Maka manusia bisa menahan godaan iblis, tapi sulit menahan godaan nafsunya. Nih yang paling bahaya. Makanya Rasul ketika selesai perang Badar langsung bilang, wahai para sahabat, kita telah berhasil dalam perang yang besar. Sebentar lagi kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, ya Rasul, perang apa lagi? Perang melawan hawa nafsumu. Hawa nafsu tidak akan pernah mau tunduk kepada kekuatan. Dia harus lebih kuat. Hawa nafsu tidak mau kalah dengan kesombongan orang. Maka kalau beradu ego, beradu kesombongan, beradu hawa nafsu, selesai kita. Jatuh harkat martabat asfala sapilin. Makanya Bapak Ibu jangan jadi tua-tua keladi. Yang kedua, tua-tua jelatang. Makin tua makin gatal. Bahasa Inggrisnya jongkek. Iya, ada. Oh. Bapak Ibu datang azan, datang apa segala macam, tak ada pedulinya dia. Pokoknya ingin menikmati kehidupan dunia. Kalau bisa habiskan seluruh harta, habiskan seluruh yang kita miliki hanya untuk merengkuh kenikmatan hidup di dunia. Makanya Allah berikan peringatan. Peringatannya apa? Allah berikan kita penimbang. Bapak Ibu, bukan dilarang kita makan sate, bukan dilarang kita makan pecel, bukan dilarang kita makan ini dan sebagainya, tapi tengok dulu sesuai tidak. Ini kadang-kadang temakan lotek lah bang, ki asam urat. Dimakan sate kone kolesterol. Kan yang menganiaya diri awak sendiri. Ya Bapak Ibu, makanya Allah berikan pertimbangan di situ. Hidupmu untuk Allah, matimu untuk Allah. Nikmati kehidupan duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Salah kalau kita meninggalkan dunia, Pak. Sedangkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah baru wafil akhirat. Kenapa kita minta kebaikan di dunia? Karena kita hidupnya di dunia. Jadi salah Pak kalau kita tinggalkan kehidupan dunia, ikut kajian dia. No perlu makan le zikir samyang lah. Enak berzikir perut lapar. Enak sholat perut lapar. Tengok bulan puasa Pak. Sembayang zuhur aja model orang cacingan ya Pak. Makanya Islam itu mengajarkan sehat, kuat. Islam itu harus kuat, kuat pendidikannya, kaya. Dia bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita satu persatu punya Pajero semua, gerakan sholat subuh di Masjid Al-Ijtihad, naik Pajero semua, apa ndak heboh rokan hulu. Jemaah Masjid Al-Ijtihad pasar rokan naik Pajero menghadiri sholat subuh, geger orang. Ya kan? Maka harus kaya, harus pintar, harus kuat. Makanya jauhkan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu.
Jadi manusia yang tahu kodratnya dan tahu tugas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Makin Allah tambah usia kita, makin banyak yang kurang dari diri kita. Enggak ada makin tua makin bagak, enggak ada. Enggak ada makin tua makin kuat. Karengkang lain. Tahu Ibu karengkang? Gaya. Kalau gaya, atuk dulu yung, atuk dulu. Nampak orang main bola, atuk dulu. Kau kemaitin si tendang gol, atuk dulu. Oi keladang, kayu-kayu orang tua, atuk nobang dulu. Sekarang jangan kena menobang kayu, menengok kayu tulah berponu apa? Dulu Pak Baga kita semua, betul. Es lilin, Allah man kereta kerotok itu makin. Kan pernah saya tantang, mana lebih lama kini nawak makan bolu atau bakwan? Lebih enak bolu, walaupun selera bakwan. Kenapa? Agak korete kalau bakwan. Kalau bolu lunak satu. Karena memang Allah sudah ditakdirkan, Allah semakin kita tua semakin Allah kurangi nikmat yang ada dalam diri. Maka jadilah tua-tua karambi, tua-tua kelapa, semua bermanfaat. Batangnya bermanfaat, bisa jadi balok, bisa jadi papan. Daunnya bisa buat ketupat buat sate. Lidinya bisa tucuk satenya, bisa jadi sapu lidi. Apalagi santannya bisa untuk kolak, bisa untuk gulai, ampasnya bisa untuk ngepel lantai, sabutnya bisa bakar sampah, apalagi bisa untuk membersihkan badan, bisa buat keset kaki, lebih kete untuk berosin ayam. Orang dulu kan itu ya Pak, ambil saya apa tuh lo, saya sabut tuh kete lo, kan bermanfaat semua. Jadi manusia seperti itu. Tidak jadi beban buat keluarga, tidak jadi beban buat masyarakat, apalagi pemerintah. Kemarin heboh di media sosial Pak, ada 2 orang anak menitipkan omaknya ke panti jompo. Heboh dirujak deh netizen Indonesia, dijopui balik. Awak takutnya ibarat batu dilempar ke lubuk. Sudah dilempar tadi jongok-jongok, enggak. Maka jangan pikun. Syaratnya jangan pikun apa? Kerjakan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah, maka nanti Allah yang memperbaiki hubungan dengan kita. Yang ketiga, pertama tadi datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Yang kedua, summa yas'a wara'ahu kulli syai'. Dia berjuang mencari kehidupan. Yang ketiga Pak, summa yazhab, kemudian dia akan pergi ila kulli syai' dengan tidak membawa apa-apa. Capek kita kemarin Pak bikin sawit 10 hektar, capek kita bikin sawah, bikin rumah segala macam, enggak ada yang kita bawa. Dan kita memang harus pergi. Tidak boleh tinggal menetap, karena itu namanya abadi. Sedangkan makhluk tak ada yang abadi. Semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kembali Pak, perkara ringan. Habis masa sampai ukuran berbunyi pengumuman telah berpulang ke rahmatullah. Selesai Pak. Cuma itu babak baru dalam kehidupan. Sudah kita berangkat. Summa tatraku ala kulli syai'. Akan kau tinggalkan semua apa yang kau miliki. Datang tanpa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Kaos kaki tak bisa kita bawa. Uang tak boleh kita bawa. Andai kata dipaksakan akan ribut orang sekampung. Belum pernah ada dalam sejarah. Tidak boleh dalam hukum. Semua berdebat. Yang mau kita bawa uang kita Pak. Yang kau bawa HP-mu, yang kau bawa dompetmu. Tapi semua orang keberatan. Bu,
Kain kapan warnanya apa? Kalau saya bikin 12 warna boleh tidak? Kan? Saya bikin di lapis pertama 4 warna Pak, merah, kuning, hijau. Yang lapis kedua di langit yang biru. Yang ketiga pelukismu agung. Bikin 12 warna Pak, boleh tidak? Hukum mana yang melarang? Halo. Tapi kan masalahnya keberatan orang. Boleh enggak kira-kira Pak kalau misalnya saya kain kapan itu saya bikin modelnya. Misalnya modelnya saya bikin apalah, ada semacam lukisan-lukisannya. Boleh tidak? Apakah harus putih polos? Kenapa ndak bikin warna hitam? Jarang dibuat orang. Boleh ndak? Boleh. Cuma kan yang mau dibungkus ini bangkai. Percuma dibikin dengan kain kapan yang mahal-mahal. Makanya dulu pernah saya bilang, Bapak Ibu, siapa yang mau pakai kain kapan, kita bikin modelnya, pakai kancing, ada sakunya seperti ini. Mau makainya? Jilbab, apalagi ibu-ibu, jilbab kain kapan, pernah nengok? Mana ancap pada jilbab kinin? Kain kapan tuh dirobek Pak, dibuat talinya. Nah itulah diikatkan tali begini. Mau pakailah model tuh kinin Bu ke pasar. Enggak ada. Kenapa tak boleh dengan yang bagus? Ini yang mau dibungkus bangkai. Dia nggak boleh bawa apa-apa. Yang diperjuangkannya selama ini, yang dia rekuh selama ini, yang dia cari selama ini hanya untuk tertinggal, bukan untuk dibawa. Maka orang yang berpikir apa yang dia cari, apa yang dia usahakan harus dia bawa. Bagaimana caranya? Jalan Allah ikutkan. Makanya dibuat Pak untuk kita. Kalau yang tinggal belum tentu yang tinggal itu akan mengenang kita, akan mengingat kita, berwakaf, berimpak, bersedekah atas nama kita. Wallahu a'lam minka iyo. Jangankan berimpak Pak, menjongo kubu awak sekali setahun orang. Iya di situ nah, entah agak sama lo sih kok. Kasihan kita Pak, bahwa fotomu terpampang di rumahnya iya, tapi sekarang coba kita cek, apakah kita anak selalu memandang orang tua kita yang sekarang terpajang di dinding itu? Apakah selalu kita mendoakan mereka? Apakah selalu kita selamatkan mereka dengan sedekahun jariyah? Kan itu yang bisa menyelamatkan. Yang pertama sedekahun jariyah, harta yang disedekahkan. Dulu ketika hidup tak sempat dia bersedekah, sekarang dia sudah tidak ada, maka kita anak-anaknya, keluarganya yang bersedekah atas nama orang tua kita. Mau lebih tinggi lagi, berwakaf. Ada tanah kita Pak, wakafkan ini untuk, atau ada harta kita, wakafkan ini untuk Masjid Al-Ijtihad. Tengok yang kurang apa? Oh ini yang kurang apa ini? AC misalnya. Di situ lah AC sado Pak. Kalau awak banyak pokok jangan be AC leh. Tuh ya orang. Letakkan di situ. Ustadz, masjid kami sudah lengkap. Tidak ada lagi. Masukkan ke rekeningnya untuk bayar listrik. Kan banyak kegunaannya. Jadi jangan putus sedekah yang kita berikan, niatkan atas nama orang tua kita yang telah meninggal. Kita yang hidup berpahala dengan infak kita, niatnya sampai kepada orang tua kita, bermanfaat untuk mereka. Selamatkan orang tua, yang sayang sama orang tuanya Pak, selamatkan. Maka tidak ada yang kita bawa, semua akan kita tinggalkan. Yang terakhir, yang ketiga, summa yuhasibu ala kulli syai.
Sudahlah capek kita mencari, Pak. Sudahlah pelik kita berjuang untuk mengumpulkan harta. Kemudian summa yuhasibu, kau akan dihisab, dipertanyakan tentang hartamu, tentang umurmu, tentang anak-anakmu. Nih, kena kita semua. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar hidup, makan, tidur, kerja, ibadah, mati, bukan ya. Makanya datang tanpa bekal, datang tanpa membawa apa-apa, pulang dengan tanggung jawab besar yang terbeban di pundak kita. Maka pertanyaan pertama ketika kau nanti ditinggalkan oleh orang yang mengantar, marrabbuka. Udah dihafalnya Ustaz, lah di luar kepala tuh enteng kereheng. Sekarang kita bilang, saya pernah ikut cerdas cermat, Pak. Pertanyaannya ringan sekali. Sebutkan rukun iman yang ketiga. Sama-sama mencet bed. Regu A, ponyang. Regu B, ponyang. Kenapa ponyang? Harus diurut dulu. Iman kepada Allah. Karena otak kita tidak menyimpan itu, Pak. Bayangkan tiba-tiba datang malaikat. Kalau pertanyaannya marabbu, kata jawab kinin, iya. Yang datang gagah perkasa, mukanya menyeramkan, tak ada senyum, menggertak, marabbuka. Ilang akal, Pak. Ngeletek lutut. Bagak potang. Mempan no. Di muka malaikat. Siapa yang bagak kali? Ada preman yang kemana-mana bawa golok, bawa pistol. Di depan malaikat tak ada. Preman kau, nyet, selesai. Berbunyi kau balik. Innalillahi. Selesai. Tidak ada bagak di depan malaikat. Apalagi malaikat mungkar dan nakir. Marabbuka, dengan suara yang seperti petir. Bayangkan Pak, awak nampak kilek baru letak koji awak tiba poti sudah tulis. Kadang-kadang ada kilat dengan petir bersamaan. Goncang serasa bumi. Apalagi kita berada di liang yang kecil, dihimpit oleh tanah. Datang ular sujak, namanya ular sujak, Pak. Satu badan 7 kepala. Hebat-hebat lah, preman-preman lah di bumi gua, ada masalah no. Iya, kan mati juga. Datang ular sujak melilit tubuh seorang mayat di situ dengan kepalanya yang 7, habis mencotok kita di situ. Belum lagi datang nanti, ana baitud dud, aku adalah rumah belatung, habis kulitmu, habis dagingmu, tinggal tulang belulang. Belum lagi datang cacing, datang lipan, datang kalajengking, menghantam si mayat di situ. Maka kata Rasul, al-maitu fil qabri kal gharib. Orang di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Makanya Pak, kasihan kalau orang tenggelam, jangan dikojawak pogang, selesai ya Pak. Ya Bu, tidak percaya, datanglah ke kuburan sana, kabani dia di situ. Ini kan lakiku tercinta, Fred. Kasihan, kata Nabi, al-maitu fil qabri kal gharib. Mayat itu kalau di dalam kubur seperti orang yang hanyut, orang yang tenggelam, Pak. Semua dipegang, semua diraih. Untuk apa? Sekedar bisa menyelamatkan diri. Maka datang kita bersedekah dengan harta yang ditinggalkannya dulu. Berwakaf atas nama dia, berinfak atas nama dia. Setelah itu apa? Wa waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ringanlah hukuman orang tua kita. Karena semua akan ditanya 10, 20, 50, 70 tahun kau kuberikan kesempatan hidup. Apa yang sudah kau lakukan? Kemana kau habiskan umurmu? Di mana kau buat hartamu? Bagaimana kau buat keluargamu? Semua tanggung jawab di hadapan Allah. Pengadilan Qadir Rabbul Jalil yang sebiji zarrah pun tidak akan luput dari pertanyaan Allah. Awaknya nan pernah lupa, pernah berbuat salah Pak.
Kita yang tidak ingat bahwa kita pernah berbuat dosa, malaikat dan Allah tidak pernah luput daripada kesalahan kita. Makanya "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji zarrah pun nanti akan Allah balas apa yang kau lakukan. Sebesar biji zarrah kesalahanmu akan dihukum kesalahan itu. Maka inilah tugas kita, datang ke muka bumi dengan tidak membawa beban. Diberikan kita kesempatan untuk berjuang dalam kehidupan. Kita rempuh, kita raih semua apa yang kita inginkan, apa yang kita niat dan kita cita-citakan. Dan setelah itu kita akan pergi. Apa? Ketika kita berangkat akan kita tinggalkan semua yang telah kita perjuangkan. Pada akhirnya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram ini jadikan momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Nabi Muhammad tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, takkan sampai Islam ke Rokan ini, takkan sampai Islam ke Riau ini. Kenapa hijrah? Karena ingin memperbaiki diri. Jadi dari sini kita melangkah, ayo hijrah. Hijrah itu mengembalikan fitrah kita. Apa fitrah kita? Menghambakan diri kepada Allah. Menjadi manusia yang kamil di hadapan Allah. Menjadi manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu merindukan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah ketika nanti Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang ada kedamaian dalam dirimu, jiwa yang Allah bersemayam di situ, jiwa yang Allah memberikan hidayahnya di situ. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhoanmu. Allah senang kepadamu, Allah sayang kepadamu, Allah merindukanmu. Datanglah kepada Allah dengan kerinduannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dari golongan mana yang kau mau. Wadkhuli jannah, nih hadiah untuk kalian. Telah Allah siapkan surga untuk akhir dari kehidupan kita. Itu kan sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jangan celaka kami hidup di dunia. Ya Allah, baikkan ekonomi kami, perbaikilah hidup kami, perbaiki usia kami. Ya Allah, berikan kami ketenangan dalam. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti selamatkan kami ya Allah, berikan kami ketenangan, berikan kami kenyamanan dalam kehidupan di akhirat. Wa qina adzabal kubur, jauhkan kami daripada siksa kubur. Wa qina adzaban nar, mana lebih sakit siksa kubur daripada siksa neraka? Lebih sakit siksa neraka. Siksa kubur hanya bagian kecil daripada siksaan di neraka, karena kuburan itu bukan neraka, tapi rasanya seperti di dalam neraka. Kuburan masih kehidupan ketiga, alam barzah. Habis itu barulah kita masuk ke alam akhirah, di mana kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, di pengadilan Allah yang tidak luput sebesar biji zarrah pun. Maka jangan sampai timbul penyesalan dalam kehidupan kita. Allah berikan kita umur, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita panjang usia dan berkah. Jadikan ini sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam hidayah dan inayah Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pertemuan kita, karena sudah 6:30 banyak kita yang beraktivitas. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi momen terbaik untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia yang Allah akui sebagai hambanya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa dengan niat yang pertama. Bila mana keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Bila mana ada orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang dalam kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Bila mana keluarga kita, orang tua kita telah mendahului, Allah lapangkan kuburnya. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fital badani wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wa sayhatan wa salamatan wa rizqan halalan khususan li jamaati Masjid Al-Ijtihad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur radikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah dalam penyampaian, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.